Mengenali potensi diri. Yang pertama, menemukan kekuatan diri, evaluasi potensi dan bakat Anda. Menemukan kekuatan diri melalui evaluasi potensi dan bakat adalah tentang mengidentifikasi kualitas positif dan kemampuan alami yang dimiliki seseorang. Ini melibatkan introspeksi untuk mengenali ahli, karakteristik, dan bakat yang membedakan diri Anda dengan orang lain. Dengan memahami kekuatan Anda dapat memanfaatkan untuk mencapai tujuan dan meraih kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan. Yang kedua, mengidentifikasi kelemahan. Langkah pertama menuju perbaikan. Mengidentifikasi kelemahan adalah langkah awal menuju perbaikan. Ini melibatkan pengakuan terhadap area di mana Anda kurang kuat atau mungkin mengalami kesulitan. Dengan mengenali kelemahan Anda dapat fokus pada pengembangan diri, mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki area yang perlu diperbaiki, meningkatkan kemampuan Anda secara keseluruhan. Pengembangan pribadi. Yang pertama, mempelajari diri Anda. Mempelajari diri Anda melalui pendidikan seumur hidup dan pembelajaran berkelanjutan adalah tentang mengakui bahwa proses belajar tidak pernah berakhir. Ini melibatkan kesadaran akan kebutuhan untuk terus-menerus meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman tentang diri Anda sendiri dan dunia sekitar. Dengan pendekatan ini, Anda dapat mengembangkan diri secara terus-menerus, mengatasi tantangan, dan meraih keberhasilan dalam kehidupan Anda. Yang kedua, menghadapi tantangan. Menghadapi tantangan melibatkan meningkatkan keterampilan dan mengatasi hambatan yang menghalangi kesuksesan. Ini melibatkan sikap positif yang proaktif, mengidentifikasi tantangan, mengembangkan strategi untuk mengatasinya, dan mengasah keterampilan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Dengan pendekatan ini, Anda menghadapi rintangan yang lebih percaya diri dan mengubahnya menjadi peluang untuk pertumbuhan pencapaian yang lebih besar. Yang ketiga, kesetiaan pada pertumbuhan. Kesetiaan pada pertumbuhan adalah tentang memprioritaskan fleksibilitas dan kesiapan untuk menghadapi perubahan sebagai bagian integral dari proses pengembangan diri. Ini melibatkan sikap yang terbuka terhadap belajar dari pengalaman, menerima umpan balik, dan mengadaptasi diri terhadap lingkungan yang berubah. Dengan menjadi fleksibilitas dan menerima perubahan, Anda dapat mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan berhasil menghadapi tantangan yang datang. Membangun kemampuan. Yang pertama, menetapkan tujuan. Menetapkan tujuan adalah tentang merumuskan sasaran yang ambisius dan bermakna. Ini melibatkan proses yang jelas untuk menentukan arah yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Dengan menetapkan tujuan yang melejit, Anda dapat menginspirasi diri sendiri untuk mencapai potensi penuh Anda dan mendorong pertumbuhan yang signifikan. Yang kedua, berlatih dan menguji. Berlatih dan menguji adalah tantangan mengasah kemampuan melalui latihan yang berulang dan berpengalaman langsung. Ini melibatkan proses terus-menerus untuk mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan sesuai situasi nyata, sehingga memperkuat dan meningkatkan kemampuan secara efektif. Dengan praktek yang konsisten, Anda dapat meningkatkan kinerja dan mencapai tingkat keunggulan yang lebih tinggi dalam bidang tertentu. Yang terakhir, konsistensi dan kedisiplinan. Konsistensi dan kedisiplinan adalah kunci untuk mencapai pencapaian yang berkelanjutan. Ini melibatkan komitmen untuk bertindak secara teratur dan terarah menuju tujuan Anda, serta mempertahankan tingkat motivasi dan fokus yang tinggi sepanjang perjalanan. Dengan mempraktikkan konsistensi dan kedisiplinan, Anda membangun momentum positif, mengatasi hambatan, dan mencapai hasil yang signifikan dalam jangka panjang. Kolaborasi dan dukungan. 1. Membangun jaringan, memperluas cakrawala dan mendapatkan dukungan. Jadi kita harus membangun relasi, misalnya ke sesama desainer ataupun ke sesama yang satu bidang, mungkin bertukar ilmu. Yang kedua, memberi dan menerima dukungan, menjadi bagian dari komunitas yang mendorong. Selanjutnya ada rangkuman.
Rangkumannya adalah menggabungkan pembelajaran untuk pertumbuhan yang berkelanjutan, berani melangkah dan menggali potensi diri penuh. Menggabungkan pembelajaran untuk pertumbuhan yang berkelanjutan adalah tentang menyatukan pengalaman dan pengetahuan yang Anda peroleh dari berbagai sumber untuk terus berkembang. Ini melibatkan refleksi terhadap pembelajaran Anda, menyesuaikan strategi Anda, dan terus belajar dari pengalaman. Berani melangkah dan menggali potensi diri penuh adalah tentang memiliki keberanian untuk mengambil langkah-langkah progresif dalam mengembangkan diri Anda dan mencapai tujuan-tujuan yang tinggi. Ini melibatkan kepercayaan diri, ketekunan, dan kesiapan untuk menghadapi tantangan dengan sikap yang positif. Latar belakang dari materi pentingnya mengenali potensi diri dan mengasah kemampuan terletak pada pengakuan akan pentingnya pengembangan pribadi dalam mencapai keberhasilan dan kesejahteraan dalam kehidupan. Dalam masyarakat modern yang kompetitif, pemahaman akan potensi diri dan kemampuan individu menjadi kunci untuk meraih tujuan-tujuan pribadi, profesional, dan akademis. Dan selanjutnya masuk ke bab mengenal potensi diri. Yang pertama ada mengeksplorasi potensi diri dengan mengidentifikasi kekuatan dan bakat adalah tentang dan selanjutnya adalah mengasah kemampuan. Mengasah kemampuan ada 3, yaitu yang pertama merancang rencana pengembangan pribadi, menetapkan tujuan yang dapat dicapai. Merancang rencana pengembangan pribadi melibatkan menetapkan tujuan yang dapat dicapai untuk meningkatkan diri Anda. Ini melibatkan identifikasi area di mana Anda ingin berkembang, menetapkan tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu, dan merencanakan langkah-langkah konkret untuk mencapainya. Dengan memiliki rencana yang terstruktur, Anda dapat fokus dan mengukur kemajuan Anda dalam mencapai potensi pribadi Anda. Yang kedua, ada belajar dan berlatih, meningkatkan keterampilan melalui praktek berkelanjutan. Belajar dan berlatih adalah tentang meningkatkan keterampilan melalui praktek yang berkelanjutan. Ini melibatkan dedikasi untuk terus belajar dan mencoba hal-hal baru, serta melakukan latihan rutin untuk mengasah kemampuan. Dengan konsistensi dan ketekunan dalam berlatih, Anda dapat memperbaiki keterampilan Anda secara signifikan dan mencapai tingkat keunggulan yang lebih tinggi. Dan yang ketiga adalah menjadi fleksibel, membuka diri untuk perubahan dan penyesuaian. Menjadi fleksibel adalah tentang membuka diri untuk perubahan dan penyesuaian. Ini melibatkan sikap yang terbuka terhadap ide baru, situasi yang berubah, dan perubahan rencana. Dengan fleksibilitas, Anda dapat mengatasi tantangan dengan lebih baik, menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berubah, dan berkembang dalam berbagai situasi. Kemudian membangun kebiasaan yang sukses dengan menciptakan rutinitas yang produktif, manajemen waktu dan energi. Misalnya dengan penjadwalan prioritas, setiap pagi alokasikan waktu untuk merencanakan hari Anda, identifikasi tugas atau proyek yang paling penting dan beri prioritas pada waktu tertentu untuk menyelesaikannya. Yang kedua adalah mengatasi rutinitas, strategi untuk menghadapi tantangan dan frustasi. Mengatasi rintangan melibatkan penggunaan strategi untuk menghadapi tantangan dan frustasi yang mungkin timbul dalam perjalanan mencapai tujuan. Contoh strategi yang dapat digunakan adalah dengan mencari dukungan. Jangan ragu untuk meminta bantuan atau saran dari rekan kerja, teman, atau keluarga jika Anda merasa terjebak dalam menghadapi rintangan. Mendiskusikan masalah dengan orang lain dapat memberikan wawasan baru dan solusi yang mungkin tidak terpikir sebelumnya. Lalu yang ketiga adalah mempertahankan keseimbangan, merawat kesehatan mental dan emosional Anda. Misalnya dengan berolahraga secara teratur, melakukan aktivitas fisik secara teratur seperti berjalan-jalan, jogging, atau yoga dapat membantu melepaskan endorfin dan meningkatkan suasana hati Anda. Dengan menciptakan rutinitas yang produktif dan mengelola waktu yang serta energi dengan efektif, Anda dapat membangun kebiasaan yang sukses dan meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan keseluruhan. Lalu kolaborasi dan dukungan. Yang pertama adalah memanfaatkan dukungan sosial dengan cara membangun jaringan dan mendapatkan dukungan dari orang lain. Yang kedua, memberi dan menerima dukungan. Mendukung pertumbuhan pribadi orang lain
Yang ketiga, menyatu dengan pertumbuhan. Merangkum perjalanan Anda menuju kesuksesan Anda dan kesejahteraan. Lalu dengan pesan terakhir, berkomitmen untuk terus menggali potensi diri dan mengasah kemampuan. Materi ini bertujuan untuk memberikan panduan komprehensif bagi pembaca dalam menggali potensi diri dan mengasah kemampuan untuk mencapai kesuksesan dan kesejahteraan yang berkelanjutan, dengan menekankan pada pengembangan diri, pembentukan kebiasaan, serta kolaborasi dengan orang lain. Diharapkan dapat mencapai potensi penuh mereka dan menciptakan kehidupan yang memuaskan dan bermakna.